Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanan Hafizah dari kelas 11 F3. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kekaisaran Islam terbesar yang paling berpengaruh dalam sejarah Asia, yaitu Daulah Mughal di India. Sejarah lahirnya Daulah Mughal ini berdiri setelah runtuhnya Kesultanan Delhi. Pendiri Mughal adalah Zahiruddin Muhammad Babur, keturunan Timur Leng. Setelah menguasai Samarkand dan Kabul, Babur masuk ke India karena diminta membantu menjatuhkan Sultan Ibrahim Lodi dalam Perang Panipat 1526. Babur menang dan mendirikan Daulah Mughal di Delhi. Mughal kemudian menjadi kekaisaran Islam terbesar di India di tengah mayoritas penduduk Hindu. Strategi dan kebijakan pemerintah para Sultan Mughal. Yang pertama ada Babur pada tahun 1526 sampai 1530. Babur ini membangun dasar pemerintahan Mughal setelah menang di Panipat. Ia menaklukkan kelompok Hindu dan sisa dinasti Lodi, serta mengamankan wilayah hingga perbatasan Cina dan Persia. Yang kedua ini ada Humayun pada tahun 1530 sampai 1556. Humayun menghadap banyak pemberontakan, kalah dari Sherkhan dan mengungsi ke Persia. Setelah mendapat bantuan, ia kembali merebut Delhi tahun 1555, tetapi meninggal setahun kemudian. Yang ketiga ini ada Akbar pada tahun 1556 sampai 1605. Akbar ini adalah raja terbesar Mughal. Ia memperluas wilayah secara besar-besaran dan menerapkan toleransi universal. Semua etnis dan agama diberi kesempatan dalam pemerintahan sehingga kerajaan stabil dan maju. Yang keempat ini ada Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658. Shah Jahan memimpin masa puncak kejayaan Mughal. Ia membangun Taj Mahal, Jama Masjid, dan Red Fort. Pemerintahannya kuat dan makmur. Kemajuan Daulah Mughal. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Kerajaan Mughal berhasil memperluas wilayahnya ke banyak daerah seperti Gujarat, Bengal, Kashmir, dan Deccan. Pada masa Aurangzeb, pemerintahan sangat bergaya militer. Banyak pejabat adalah tentara dan wajib ikut latihan militer. Pada masa Akbar, ia menerapkan politik toleransi, yaitu semua orang dianggap sama tanpa melihat agama atau suku. Karena itu, kerajaan menjadi lebih damai dan kuat. Yang kedua, ekonomi. Pemerintahan memberi pinjaman untuk petani agar mereka bisa mengembangkan pertanian. Di setiap desa ada pemimpin lokal yang bertugas mengumpulkan hasil panen dan menjaga keamanan petani. Perdagangan berkembang pesat. Inggris melalui British East India Company mulai berdagang di India sejak tahun 1600. Mereka mengekspor kain India, sutra, dan rempah-rempah. Kemunduran Daulah Mughal. Daulah Mughal mulai mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1858. Penyebab utamanya datang dari dalam dan luar kerajaan. Yang pertama ini dari faktor internal. Dalam kerajaan, raja-raja setelah Aurangzeb lemah sehingga tidak mampu mengatur negara dengan baik. Banyak terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Pemerintahan pusat kehilangan kontrol sehingga daerah-daerah mulai berjalan sendirian. Yang kedua
ada dari faktor eksternal dari luar kerajaan, terjadi banyak pemberontakan seperti serangan dan campur tangan Inggris melalui perusahaan dagangannya.